Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai bonds in protein atau ikatan yang ada pada protein. Untuk materi yang akan dipaparkan yaitu ada peptide bond, hydrogen bond, salt bridge, disulfide bridge, van der Waals interaction, dan hydrophobic interaction. Yang pertama yaitu peptide bond. Peptide bond terbentuk antara dua atau lebih asam amino dengan melepaskan molekul air, di mana gugus COOH melepaskan OH dan gugus NH2 melepaskan salah satu gugus hidrogennya, sehingga C pada karbonil dengan nitrogen pada amina akan membentuk ikatan kovalen, sehingga terbentuk gugus fungsi amida, dan ikatan yang baru terbentuk disebut dengan ikatan peptida. Karena ikatan peptida melepaskan satu molekul air setiap satu ikatan, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi kondensasi. Dan cara untuk memutuskan ikatannya yaitu dengan menambahkan air, atau yang kita sebut dengan reaksi hidrolisis. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom parsial positif dengan atom parsial negatif. Ikatan hidrogen pada protein dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikatan hidrogen backbone dengan backbone atau rantai utama, yaitu pada oksigen gugus karbonil dan hidrogen pada gugus amina. Yang kedua, ikatan hidrogen antara rantai utama atau backbone dengan side chain, yaitu oksigen pada gugus karbonil dengan hidrogen pada side chain. Yang ketiga, ikatan hidrogen antara side chain dan side chain, yaitu pada hidrogen side chain dan oksigen side chain tersebut. Salt bridge adalah ikatan ion antara asam dan basa pada side chain polipeptida. Ikatan ion ini mudah memutus karena asam dan basanya lemah. Jadi, jika ada side chain asam dan basa pada polipeptida, maka terbentuk ikatan ion. Contohnya pada glutamate dan lysine. COH pada glutamate bersifat asam dan NH2 pada lysine bersifat basa. Maka mereka membentuk ikatan ion dan terbentuk jembatan untuk menghubungi keduanya. Berikut adalah contoh dari jembatan garam. Selanjutnya adalah disulfide bridge atau jembatan disulfida. Dari 20 jenis asam amino yang kita ketahui, disulfide bridge hanya terdapat pada asam amino yang memiliki gugus tiol, yaitu cysteine. Memiliki ikatan kovalen yang kuat dan stabil yang dapat membantu menstabilkan rantai ikatan. Ketika side chain dari 2 unit cysteine dioksidasi, mereka akan melepaskan atom hidrogen dan membentuk ikatan kovalen S dengan S. Inilah yang kita sebut dengan ikatan disulfida. Demikian pula cara pemutusan ikatannya dengan cara mereduksi dengan penambahan atom hidrogen sehingga akan kembali ke bentuk asam amino semula. Selanjutnya ada van der Waals interaction. Ikatan van der Waals ini terbentuk jika ada molekul nonpolar yang saling berdekatan. Jika tidak berdekatan, maka tidak terjadi interaksinya. Contohnya, di sini terdapat 2 metil dari alanin dan 1 isopropil dari valin. Mereka tidak berinteraksi karena mereka lemah untuk membuat lipatan. Jika terdapat OH di sebelah sini dan di sini, maka rantai ini bisa berlipat karena interaksi dari 2 OH ini. Karena berlipat, ini menyebabkan mereka ini berdekatan sehingga dapat berinteraksi van der Waals. Interaksi van der Waals ini memiliki tujuan, yaitu untuk menstabilkan struktur agar kokoh. Hydrophobic bonds adalah interaksi yang terjadi di antara sesama gugus nonpolar. Hal ini terjadi pula pada protein, di mana protein memiliki 2 sifat side chain, yaitu polar side chain dan non-polar side chain. Pada kondisi tubuh manusia, H2O akan digunakan sebagai pelarutnya, di mana non-polar side chain tidak akan bereaksi dengan H2O dan akan saling mendekati sesama non-polar atau mengkerut dan memiliki arah yang berlainan dengan polar side chain. Sehingga struktur protein akan menjadi seperti ini. Pada bagian non-polar side chain yang berdekatan akan membentuk interaksi van der Waals pada sesama side chain-nya.
Interaksi inilah yang disebut sebagai hydrophobic bonds. Sedangkan pada bagian polar side chain akan membentuk ikatan hydrogen bond dengan lingkungannya, yaitu H2O. Interaksi ini terjadi untuk menstabilkan protein.